Halo teman jurnal, selamat datang di series analisis data SPSS episode 15. Pada episode ini kita akan belajar melakukan uji post hoc menggunakan SPSS. Yuk kita mulai. Uji post hoc atau uji pasca hoc adalah jenis uji statistik yang dilakukan setelah dilakukan analisis varians, ANOVA, atau analisis kovarian, ANCOVA, yang menunjukkan perbedaan signifikan antara setidaknya dua kelompok data. Uji ini bertujuan untuk menentukan pasangan-pasangan kelompok yang memiliki perbedaan signifikan. Contoh penggunaan uji post hoc adalah pada analisis eksperimen yang melibatkan beberapa kelompok perlakuan. Setelah dilakukan ANOVA dan ditemukan perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok perlakuan, maka dilakukan uji post hoc untuk menentukan kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Beberapa contoh uji post hoc yang sering digunakan adalah Tukey's Honestly Significant Difference, HSD, Bonferroni, Dunitz, Holmes Sequential Bonferroni, Dan Sheff. Pemilihan uji post hoc yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, jumlah kelompok, dan ukuran sampel. Uji post hoc yang berbeda-beda biasanya digunakan tergantung pada tujuan penelitian, jumlah kelompok, dan ukuran sampel. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kapan uji post hoc yang umum digunakan dapat digunakan. 1. Tukey's Honestly Significant Difference, HSD. Uji post hoc ini dapat digunakan ketika jumlah kelompok relatif sedikit dan ukuran sampel yang sama di antara kelompok. Tukey's HSD. Memiliki keunggulan dalam mengurangi risiko kesalahan tipe 1 dan 2. 2. Bonferroni. Uji post hoc ini dapat digunakan pada situasi ketika data membutuhkan koreksi multipel, yaitu ketika dilakukan banyak uji hipotesis sekaligus. Metode ini cukup konservatif, karena meningkatkan risiko kesalahan tipe 2. 3. Dunitz. Uji post hoc ini digunakan untuk membandingkan satu kelompok dengan kelompok kontrol. Metode ini berguna ketika penelitian menguji efek suatu kelompok perlakuan terhadap kelompok kontrol. 4. Holmes Sequential Bonferroni. Uji post hoc ini dapat digunakan untuk situasi ketika jumlah kelompok besar. Metode ini sangat efektif dalam mengurangi risiko kesalahan tipe 1. 5. Games-Howell. Uji post hoc ini dapat digunakan ketika ukuran sampel tidak sama dan atau varian tidak sama antara kelompok. Games-Howell. Juga cukup efektif dalam mengurangi risiko kesalahan tipe 1. 6. Sheff. Uji post hoc ini dapat digunakan pada situasi ketika penelitian ingin menentukan perbedaan antara kelompok dengan kebebasan dalam perhitungan yang tinggi atau ukuran sampel kecil. Sheff. Relatif konservatif, namun dapat meminimalkan risiko kesalahan tipe 2. Pemilihan uji post hoc yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, jumlah kelompok, dan ukuran sampel. Kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 adalah dua jenis kesalahan dalam uji statistik. Kesalahan tipe 1 terjadi ketika hipotesis nol yang sebenarnya benar ditolak. Artinya, terdapat kesimpulan bahwa terdapat perbedaan atau hubungan antara variabel, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan atau hubungan tersebut. Tingkat signifikansi atau alfa digunakan untuk mengukur tingkat risiko kesalahan tipe 1, di mana semakin kecil nilai alfa yang digunakan, semakin rendah kemungkinan kesalahan tipe 1 terjadi. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika hipotesis alternatif yang sebenarnya benar gagal diterima. Artinya, terdapat perbedaan atau hubungan antara variabel, namun tidak ditemukan dalam analisis statistik. Tingkat power digunakan untuk mengukur kemampuan suatu uji statistik dalam mendeteksi perbedaan atau hubungan antara variabel, di mana semakin besar nilai power yang digunakan, semakin kecil kemungkinan kesalahan tipe 2 terjadi. Dalam praktiknya, terkadang kesalahan tipe 1 dan tipe 2 sulit dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memperhatikan dan memperhitungkan tingkat signifikansi dan power dalam perancangan dan analisis penelitian agar hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan tepat. Untuk mengetahui kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 pada SPSS, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, tergantung pada jenis analisis yang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa contoh. 1. Uji signifikansi one sample t-test untuk menghitung kesalahan tipe 1 pada uji signifikansi one sample t-test pada SPSS, teman jurnal dapat melihat nilai signifikansi, p-value, yang dihasilkan. Semakin kecil nilai p-value yang diperoleh, semakin kecil kemungkinan kesalahan tipe I terjadi. Untuk menghitung kesalahan tipe 2, teman jurnal dapat memperhatikan nilai power, 1 min beta, yang dapat dihitung dengan menggunakan fitur Calculate di bawah Power pada jendela One Sample T-Test.
2. ANOVA untuk menghitung kesalahan tipe 1 dan tipe 2 pada analisis ANOVA pada SPSS, teman jurnal dapat melihat nilai signifikansi, p-value, yang dihasilkan. Semakin kecil nilai p-value yang diperoleh, semakin kecil kemungkinan kesalahan tipe 1 terjadi. Untuk menghitung kesalahan tipe 2, teman jurnal dapat memperhatikan nilai power, 1 min beta, yang dapat dihitung dengan menggunakan fitur Calculate di bawah Power pada jendela ANOVA. 3. Regresi untuk menghitung kesalahan tipe 1 dan tipe 2 pada analisis regresi pada SPSS, teman jurnal dapat melihat nilai signifikansi, p-value, yang dihasilkan untuk masing-masing koefisien. Semakin kecil nilai p-value yang diperoleh, semakin kecil kemungkinan kesalahan tipe 1 terjadi. Untuk menghitung kesalahan tipe 2, teman jurnal dapat memperhatikan nilai power, 1 min beta, yang dapat dihitung dengan menggunakan fitur Calculate di bawah Power pada jendela Regression. Demikianlah beberapa cara untuk menghitung kesalahan tipe 1 dan tipe 2 pada SPSS. Namun, penting untuk diingat bahwa tingkat signifikansi dan power hanya dapat menggambarkan risiko kesalahan dan kekuatan uji statistik secara relatif. Oleh karena itu, teman jurnal juga perlu mempertimbangkan konteks penelitian dan penggunaan statistik dalam menginterpretasi hasil yang diperoleh. Berikut ini adalah cara melakukan beberapa jenis uji perbandingan ranking pada SPSS. 1. Uji Tukis HSD. Untuk melakukan uji Tukis HSD pada SPSS, teman jurnal dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Buka data yang akan dianalisis pada SPSS. Pilih menu, Analyze, kemudian pilih Compare Means, dan pilih One Way ANOVA. Masukkan variabel dependen dan variabel independen pada kolom yang tersedia. Klik Post Hoc, kemudian pilih Tuki pada opsi Multiple Comparisons. Klik Continue, kemudian klik OK untuk menampilkan hasil uji Tukis HSD. 2. Uji Bonferroni. Untuk melakukan uji Bonferroni pada SPSS, teman jurnal dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Buka data yang akan dianalisis pada SPSS. Pilih menu, Analyze, kemudian pilih Compare Means, dan pilih One Way ANOVA. Masukkan variabel dependen dan variabel independen pada kolom yang tersedia. Klik Post Hoc, kemudian pilih Bonferroni pada opsi Multiple Comparisons. Klik Continue, kemudian klik OK untuk menampilkan hasil uji Bonferroni. 3. Uji Danetz. Untuk melakukan uji Danetz pada SPSS, teman jurnal dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Buka data yang akan dianalisis pada SPSS. Pilih menu, Analyze, kemudian pilih General Linear Model, dan pilih Univariate. Masukkan variabel dependen dan variabel independen pada kolom yang tersedia. Klik Kontras, kemudian pilih Custom pada opsi Post Hoc. Masukkan kontras yang ingin teman jurnal uji pada kolom yang tersedia. Klik Continue, kemudian klik OK untuk menampilkan hasil uji Danetz. 4. Uji Holm Sequential Bonferroni. Untuk melakukan uji Holm Sequential Bonferroni pada SPSS, teman jurnal dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Buka data yang akan dianalisis pada SPSS. Pilih menu, Analyze, kemudian pilih Compare Means, dan pilih One Way ANOVA. Masukkan variabel dependen dan variabel independen pada kolom yang tersedia. Klik Post Hoc, kemudian pilih Holm pada opsi Multiple Comparisons. Klik Continue, kemudian klik OK untuk menampilkan hasil uji Holm Sequential Bonferroni. 5. Uji Games-Howell. Untuk melakukan uji Games-Howell pada SPSS, teman jurnal dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Buka data yang akan dianalisis pada SPSS. Pilih menu, Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Tests, dan pilih Independent Samples Test. Masukkan variabel dependen dan variabel independen pada kolom yang tersedia. Klik Define Range, kemudian masukkan rentang data yang akan diuji. Klik Post Hoc, kemudian pilih Games-Howell pada opsi Multiple Comparisons. Klik Continue, kemudian klik OK untuk menampilkan hasil uji. Sekian untuk series analisis data SPSS episode 15 ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dari series analisis data SPSS dan semoga bermanfaat. Terima kasih.